Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Aslam Tama dari Universitas Siberasia, Prodi Sistem Informasi, PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal yang telah diberikan dari mata kuliah MATLAB. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, di sini ada identitas dari jurnal yang saya analisis. Untuk judul jurnalnya yaitu Class Participation Using Technology to Enhance Efficiency and Fairness. Lalu untuk publikasinya yaitu 2023 JE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering. Untuk tahun terbitnya yaitu di tahun 2023. Lalu jurnal ini ditulis oleh dua orang, yaitu Benjamin Gunn dan Ingleh Oh. Serta juga ada lembaga penulis yaitu Singapore Management University. Oke, lanjut kita masuk ke pendahuluan. Jurnal yang ditulis oleh dua penulis ini membahas tentang isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu partisipasi siswa dalam kelas. Penulis melakukan penelitian tentang penggunaan teknologi berwujud sistem yang mereka sebut dengan SCORE. Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam menilai partisipasi mahasiswa. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penelitian yang telah ditulis, serta dampak dari kelemahan tersebut terhadap validitas penelitian secara keseluruhan berdasarkan soal yang diberikan. Selanjutnya yaitu ringkasan jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kembali literatur mengenai partisipasi dalam kelas dan menguji sejauh mana sistem bernama SCORE ini mampu meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam partisipasi mahasiswa. Metode yang digunakan adalah eksperimen acak, di mana terdapat dua kelompok kelas yang akan dibandingkan. Yang pertama, ada kelompok kontrol yang tidak menggunakan SCORE, dan kelompok kedua yaitu kelompok perlakuan yang menerapkan SCORE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem SCORE tidak memberikan perbedaan yang signifikan dalam persepsi mahasiswa mengenai efisiensi dan keadilan partisipasi. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh dosen atau pengajar memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai partisipasinya dibandingkan dengan penggunaan teknologi skor tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa teknologi seperti skor perlu didukung oleh kebijakan mata kuliah dan strategi mengajar yang tepat, serta menegaskan bahwa peran dosen tetap menjadi faktor utama dalam mendorong partisipasi mahasiswa di dalam kelas. Selanjutnya ada bagian analisis dan pembahasan soal. Di sini, saya akan membahas hasil analisis saya berdasarkan soal yang telah diberikan, yaitu apakah penulis menyebutkan keterbatasan penelitian secara terbuka? Jika ya, sebutkan dan analisis apakah hal itu berdampak signifikan pada validitas keseluruhan penelitian. Untuk jawaban saya, menurut analisis saya, penulis secara jujur dan terbuka mengakui bahwa penelitian mereka masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini terlihat jelas pada bagian akhir dari subbab 5 yaitu Research Results and Limitations, yang di mana di bagian tersebut penulis menjelaskan bahwa pertama, penulis mengakui bahwa penelitian mereka terlalu bergantung pada lingkungan yang spesifik. Selain itu, penulis menyatakan bahwa eksperimen mereka mengalami masalah validitas eksternal karena dilaksanakan di lingkungan universitasnya sendiri. Maka dari itu,
mereka harus berpartisipasi dalam mata kuliah tertentu, serta bertemu dengan mahasiswa dan dosen yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kedua, karena alasan di atas, penulis dengan jelas menyatakan bahwa hasil penelitiannya tidak bisa digeneralisasi ke lingkungan kelas yang berbeda. Terakhir, penulis juga menyarankan agar pembaca menganggap hasil penelitian mereka bukan sebagai kebenaran umum yang bisa langsung diterapkan di berbagai tempat dan situasi, melainkan sebagai sebuah studi kasus yang khusus. Segala keterbatasan yang disampaikan oleh penulis memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap validitas eksternal penelitian. Di sini, validitas eksternal adalah sejauh mana sebuah hasil penelitian bisa diterapkan di berbagai tempat, situasi, dan juga waktu. Penulis juga secara tidak langsung menyatakan jika penelitian serupa dilakukan di universitas lain, namun dengan sistem akademik yang berbeda, mungkin hasil yang diperoleh juga akan berbeda. Walaupun begitu, ini bukan berarti penelitian ini tidak bermanfaat sama sekali. Di sini, kita harus bisa membedakan antara validitas eksternal dan internal. Validitas, validitas internal merupakan sejauh mana penelitian mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Dari segi metode, penelitian ini didesain dengan cukup baik untuk menjaga validitas internalnya sesuai dengan konteks eksperimen. Dan yang paling penting, kejujuran penulis dalam menyebutkan keterbatasan justru meningkatkan kredibilitas dan nilai ilmiah jurnal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penulis memiliki kesadaran kritis terhadap karyanya sendiri dan tidak melebih-lebihkan temuan yang ada. Dengan menyebutnya sebagai studi kasus khusus, penulis memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana memahami dan memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai wawasan yang mendalam pada satu skenario tertentu. Untuk kesimpulannya, kedua penulis jurnal secara jujur menyampaikan berbagai batasan dan kekurangan dalam penelitian mereka, di mana dampaknya ternyata cukup signifikan, karena temuan mereka yaitu sistem bernama SCORE mungkin tidak bisa diterapkan di lingkungan akademik yang berbeda. Namun, hal tersebut tidak mengurangi validitas penelitian secara keseluruhan. Justru, sikap jujur dari penulis menunjukkan etika penelitian yang baik dan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan mereka sebagai studi kasus yang bermanfaat. Temuan ini bisa tetap relevan apabila penggunaan teknologi dalam pendidikan harus selalu diimbangi dengan strategi pembelajaran yang tepat dan peran dari para dosen. Oke, mungkin sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan juga saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Salam sejahtera untuk kita semua.